Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi, NIM 12104045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kewarisan Islam dari materi 1 sampai 7. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni sumber hukum material kewarisan Islam di Indonesia. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Perpindahan hak milik. Apa yang disebut hak milik ialah yang berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sumber utama Quran sesuai dengan sabdanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, bagi-bagilah harta benar, bagi-bagian prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Asas-asas hukum kewarisan Islam berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan. Ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan. Yang pertama, asas integriti atau ketulusan. Yang kedua, asas ta'abudi atau penghambaan diri. Yang ketiga, asas hulukul maliyah dan atau hak-hak kebendaan. Yang selanjutnya, asas hukukun tabiiyah atau hak-hak dasar. Yang selanjutnya, asas ijbari atau keharusan. Yang selanjutnya, asas bilateral. Dan yang selanjutnya, asas individual. Yang selanjutnya, asas keadilan berimbang. Dan yang selanjutnya, asas sosial dan kemanusiaan. Dan asas yang terakhir ialah asas perdamaian dalam membagi harta warisan. Dan yang selanjutnya, prinsip umum kewarisan Islam. Ada beberapa prinsip umum yang mengenai kewarisan Islam, diantaranya yang pertama. Yang satu, pewaris. Waris yang di dalam literatur fikih disebut al-muwaris. Materi yang ketiga, ahli waris, kelompok-kelompoknya dan skema ahli waris. Ahli waris di sini adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta atau firqah peninggalan pewaris. Yang selanjutnya, rod. Pengertian rod dalam bahasa Arab berarti kembali atau kembalikan. Ya, adapun rod menurut istilah ilmu faraid ialah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada zawil al-furud selain suami atau istri. Jadi, apabila dalam arti waris tersebut tidak ada suami atau istri, maka sisa pembagian tersebut dikembalikan kepada ahli waris zawil al-furud dengan cara menjadikan asal masalahnya dengan jumlah bilangan pembilangnya, jumlah bagian masing-masingnya ahli waris. Rod merupakan kebalikan dari al-aul. Para ulama berbeda pendapat tentang kelebihan sisa pembagian harta warisan. Para ulama berbeda pendapat tentang kelebihan sisa pembagian harta warisan. Zaid bin Sabit berpendapat bahwa kelebihan sisa itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pendapat tersebut juga dianut oleh Malik bin Anas dan Asy-Syafi'i. Tetapi kebanyakan sahabat-sahabat Nabi berpendapat bahwa kelebihan sisa pembagian itu dikembalikan lagi kepada ahli warisnya. Dan ini adalah contoh dari arad dengan ahli waris pemilik bagian yang sama dengan adanya suami istri. Seorang wafat meninggalkan istri dan 5 orang anak. Istri mendapatkan 1/8 dan 5 orang anak mendapatkan 2/3. Dan akar masalahnya di sini ialah 8 karena diambil dari istri yang tidak dapat dirodkan. Dan di sini 8 dikali dengan 5 anak yang tadi ialah sama dengan 40. Lalu dapatlah si istri 5 dan sisanya 35. Dibagi kepada 5 anaknya tadi dan masing-masing mendapatkan 7. Dan materi yang selanjutnya yang keenam, wasiat, hibah, dan harta bersama. Yang pertama, pengertian wasiat. Wasiat berasal dari kata waso yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat itu mati. Jadi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang selanjutnya, dasar hukum wasiat menurut Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum illam wat illa allam wat ing
taraka khairan al-wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak. Berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 180. Yang selanjutnya, menurut KUH Perdata, pasal 875, surat wasiat atau testament sebagai suatu akta yang bermuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dan yang selanjutnya, syarat dari wasiat. Syarat dari wasiat dibagi menjadi 4, yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan lafaz wasiat atau yang disebut ijab dan qabul. Dan selanjutnya, pengertian hibah. Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, digunakan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Pengertian hibah dalam ensiklopedia hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah. Di sini tanpa mengharapkan balasan, ataupun menurut kamus Populer Internasional, hibah adalah pemberian sedekah, memindahkan hak atau disebut pemindahan hak. Dan yang selanjutnya, dasar hukum hibah. Menurut kompilasi hukum Islam, ketentuan tentang hibah dimuat di pasal 171 huruf G dan pasal 210 sampai pasal 214. Menurut kompilasi hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Yang selanjutnya, syarat-syarat hibah. Syarat-syarat bagi pemberi hibah yaitu penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan, dan yang selanjutnya, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Yang selanjutnya, penghibah itu orang dewasa sebab anak-anak kurang kemampuannya, dan selanjutnya, penghibah tidak bisa dipaksa sebab hibah itu akad yang disyaratkan keridhoan dalam keabsahannya. Dan yang selanjutnya, syarat-syarat orang yang menerima hibah. Benar-benar ada di saat pemberian hibah terjadi harta yang bernilai dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren. Tidak berhubungan dengan tempat pemilik ibadah, seperti menghibahkan tanaman, pohonan, atau bangunan tanpa tanahnya. Terus dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemagangannya dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan atau dikhususkan, seperti halnya jaminan. Yang selanjutnya, harta gonogini atau harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah atau suami dan istri, sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama akan terbentuk bersama dengan adanya perkawinan kecuali ditentukan lain oleh suami istri melalui perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Yang selanjutnya, dasar hukum. Menurut KUH Perdata juga mengatur tentang terbentuknya harta bersama, yaitu pasal 119, di mana disebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri sejauh tidak diadakannya ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Yang ketujuh atau materi yang terakhir ialah batasan dan bagian ahli waris pengganti dan anak angkat serta mampu menerapkannya dalam perhitungan.
Yang pertama, pengertian ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu yang menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang selanjutnya, batasan-batasan ahli waris pengganti. Batasan yang pertama, hubungan darah. Dan hubungan darah ini bersifat alami, kodrati, sehingga lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan perkawinan sebagai dasar hubungan waris yang lain. Hubungan dasar darah ini menjadi dasar bagi hubungan darah dalam garis keturunan yang tidak dapat diputuskan. Berbeda dengan hubungan perkawinan yang dapat diputuskan. Batasan yang kedua, keturunan dalam garis lurus ke bawah atau ke samping. Dan batasan yang terakhir atau yang ketiga, tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Dan yang selanjutnya, anak angkat dalam kewarisan. Terus, yang pertama, pengertian anak angkat. Anak angkat atau sering disebut adopsi adalah anak yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat dan dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan bukan kepada bapak angkatnya. Dan dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya. Akan tetapi, hak waris kembali kepada bapak kandung dari anak angkat tersebut. Dan yang kedua, batasan-batasan anak angkat dalam kewarisan secara umum dapat dikatakan ketentuan dari waris diatur dalam kompilasi hukum Islam, seperti halnya hukum kewarisan Islam. Tidak memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat untuk saling mewarisi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam pasal 171 dan 174 kompilasi hukum Islam tersebut. Dan pada pasal 171 C dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Dan yang selanjutnya, hitungan pembagian ahli waris dalam ahli waris pengganti. Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam kompilasi hukum Islam juga telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi yang pertama, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173. Yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.